Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ratna. Bagaimana kabarnya, Bu, hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sehat sekali, Bu. Tapi cuaca sangat panas sekali nih, Bu. Oke, bener, Bu. Memang cuacanya hari ini panas. Oh iya, Bu Mira, ada apa ini, Bu? Nah, gini Bu ya, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita, sharing-sharing tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di sekolahan saya, Bu. Baik, Bu, monggo. Saya akan mendengarkan apa yang jenengan ceritakan. Jadi begini Bu Ratna ya, tahun ajaran ini saya merasa murid-murid yang masuk ke sekolahan saya itu menurun. Di tahun sebelumnya itu beda. Selama proses penerimaan murid baru, ya, padahal sudah ada jadwal Bu penerimaan murid baru. Bahkan kami perpanjang juga, ada guru piketnya juga yang berjaga di sekolahan selama libur kenaikan kelas itu. Nah, kok menurun untuk tahun ini berbeda sekali dari tahun-tahun yang sebelumnya. Gitu. Terus dari obrolan kita hari ini, apa yang Bu Mira ingin sampaikan dan ingin Nah, gini. diharapkan? Ya, Bu. Saya dari obrolan kita hari ini, saya mengharapkan solusi dari permasalahan yang saya rasakan tadi. Bagaimana caranya ke depannya agar mendapatkan murid yang banyak dan sesuai. Lah, ini saya mau minta solusi pada Ibu ke depannya gimana pertimbangannya gitu. Oke, terus kalau menurut Bu Mira, hal apa yang membuat sekolahan Ibu itu kurang diminati oleh orang tua murid, Bu? Seperti ini Bu ya, hal yang menyebabkan menurunnya jumlah murid yang mendaftar di sekolahan saya itu karena ada sebabnya Bu ya, ada guru baru yang banyak yang tidak disukai sama wali murid di ajaran baru yang kemarin. Nah, hal ini diketahui oleh seluruh calon-calon wali murid kelas 1 yang kemarin-kemarin Bu. Bahkan banyak yang wali murid itu WA Bu, dari WA selain WA juga cerita dari mulut ke mulut tidak suka gitu, pengen pindah aja gitu. Oh, gitu. Selain itu, kira-kira apa yang membuat wali murid tertarik untuk sekolah di sekolahannya Bu Mira? Nah, gini Bu ya, kalau menurut saya setiap wali murid pasti kan menginginkan pembelajaran yang terbaik untuk putra-putri mereka. Nah, untuk kedepannya itu kemarin itu sudah dirapatkan Bu sama kepala sekolah, sama dewan guru. Ya, untuk siapa yang memegang guru kelas 1 itu harus diganti. Karena kalau tetap guru tersebut, nanti otomatis murid-murid pada kabur semua. Nah, itu Bu ya, kelas 1 juga diberikan seragam gratis Bu sejauh ini. Diberikan pada murid baru dan uang pembiayaan sepatu dan tas untuk anak-anak yang benar-benar tidak mampu atau anak yang yatim piatu gitu Bu. Jadi saya pertegas lagi, dari sekolahan saya itu diberikan 3 seragam gratis. Putih merah, pramuka, olahraga itu gratis Bu ya. Tapi ya tadi kendalanya ya cuma satu tadi Bu, guru tadi yang harus di apa diganti, nyumun diganti gitu wali muridnya. Oke. Lalu mengenai untuk mengganti atau solusi yang lainnya ya untuk guru kelas 1 ini apa sudah dibicarakan dengan Bapak Kepala Sekolah? Nah, untuk itu
Insya Allah sudah Bu, sudah dirapatkan sama kepala sekolah dan dewan guru. Kalau siapa yang layak di kelas 1 itu sudah dipertimbangkan bersama. Jadi untuk yang guru yang baru tadi ya diganti, tidak di kelas 1 lagi Bu. Guru kelas 1 diberi guru yang sudah pengabdiannya sudah lama, yang 15 tahun itu tadi. Berarti diganti oleh guru yang lebih berpengalaman, seperti itu, Nggih? Ya, kepala sekolah berperan aktif, Bu, menjadikan ini pengalaman untuk kedepannya. Dan kepala sekolah juga mendukung penuh kegiatan sekolah ini untuk tujuan bersama. Makanya sudah dirundingkan, dirapatkan, mencari solusinya tersebut dengan cara mengganti guru kelas 1 tadi. Gitu. Terus sekarang untuk rencana ke depan dalam menyelesaikan masalah ini apa yang akan dilakukan baik oleh Bu Mira, oleh teman-teman satu lembaga dan juga oleh Bapak Kepala Sekolah. Mungkin ada sudah direncanakan ke depannya mau seperti apa hidup sekolah panjenengan? Nah, gini Bu ya, yang pertama saya merancang kegiatan-kegiatan di luar kelas agar terlihat oleh masyarakat bahwa sekolah kami ini juga memiliki banyak kegiatan. Contohnya seperti pembiasaan pagi, Bu, membaca pembiasaan pagi sebelum anak-anak masuk musola itu jaga di pintu gerbang, Bu. Bersalaman dengan Bapak Ibu guru, bersalaman sama teman-teman yang jaga tadi, pakai selempang, Bu, anak-anak itu. Terus parkir, setelah itu menuju ke musola, membaca juz amma, Asmaul Husna, sama sholat duha. Nah, setelah itu KBM, kemudian habis sholat zuhur pulang. Nah, keagamaan juga sangat penting, Bu, di lingkup sekolahan saya ini, karena kan dulunya sempat ada kabar-kabar yang itu loh, Bu, kalau di sini tuh tingkat agamanya rendah gitu loh, infonya seperti itu. Widih, Jadi kita mantap. utamakan seperti itu, Bu. Selain itu juga saya mencoba menghidupkan dan mengaktifkan lagi ekstrakurikuler yang ada bersama teman sejawat agar wali murid itu di Mabet Kumpul ekstrakurikulernya pramukanya berkembang bagus, drum bandnya bagus, TPK-nya bagus. Nah, itu semua sudah jalan, cuma yang kegiatan ekstra pramukanya itu hanya saya yang ngajar sama pembinanya. Untuk dewan guru yang lain kan rumahnya jauh-jauh. Jadi biasanya itu gini, Bu. Bu, saya pasrah saja sampean ajar pramukanya. Kan saya piket. Gitu loh, Bu. Contohnya hari ini waktunya Jumat ini waktunya Bu Nima sama Bu Rina. Kadang kan ada yang sakit, ada yang anaknya sakit, kan pasrah ke saya gitu. Gitu. Jadi sebenarnya di sekolahannya Bu Mira ini sudah banyak ekstra ya. Bisa disebutkan Bu ekstranya ada apa saja? Ekstranya di SD saya itu ada ekstra pramuka, Bu. Sudah jalan sejak dulu, Bu. Saat SD ini ada kepala sekolah yang baru ini. Sudah 9 tahun tapi ya saya di sini. Kemudian ada drum band. Drum band itu kelas 456. Kemudian ada ekstra ngaji TPQ setiap hari Senin sama Rabu jam 3 sampai jam 3 sampai jam setengah 5 yang Gitu. STPQ. Kemudian ada ekstra lagi Bu, ekstranya itu terbangan. Yang Banjari dulu Bu, selawatan pakai alat ya itu. Oke, bagus sekali ya sekolahannya ya sudah ekstranya juga sudah berkembang banyak. Kira-kira dengan rencana yang Bu Mira mau lakukan tadi, apa bisa membantu untuk menambah jumlah murid yang mendaftar ke SD jenengan, SD Babat Kumpul nggih namanya ya, ke Ya. depannya Bu? Kalau menurut saya ya sepertinya insya Allah ya bisa Bu, kalau dengan cara seperti itu. Nah dari sini saya juga minta pendapat dari jenengan, mungkin ada gambaran ke depannya seperti apa gitu Bu. Oke, jadi dari pembicaraan kita ini sebenarnya kita sudah bisa menemukan solusi ya Bu ya. Bahwasanya untuk menarik minat murid baru di sekolah itu yaitu tadi harus sering ada kegiatan luar yang bisa dilihat oleh wali murid.
Jadi bisa menimbulkan ketertarikan antara wali murid dan sekolahan Bu Mira, karena kan kalau kegiatan di luar itu dilihat banyak orang, beda dengan kegiatan di dalam. Terus fenomena tentang sekolah swasta agamanya lebih bagus dibandingkan sekolah negeri tadi sudah ditunjukkan oleh Bu Mira bahwasanya itu tidak benar, karena di sekolahnya Bu Mira sudah menerapkan pembiasaan juz amma, pembiasaan sholat juga. Jadi saya kira sudah bagus. Ada TPQ juga tadi sepertinya ya. Saya kira juga sudah luar biasa ya. Terus nanti dari solusi ini saya berharap Bu Mira dan teman-teman nanti bisa membicarakan bersama, terus melakukannya dengan sama-sama, kan harus ada dukungan baik dari teman, kepala sekolah, jadi bisa terwujud keinginan untuk meningkatkan kompetensi dari SD Babat Kumpul itu sendiri, ya Bu ya. Terus kedepannya komitmen apa yang ingin Ibu lakukan untuk menjalankan rencana-rencana yang tadi sudah Ibu sampaikan sebelumnya. Komitmennya apa Bu? Komitmen saya untuk membicarakan terlebih dahulu Bu kepada Bapak Kepala Sekolah tentang apa yang akan saya rencanakan. Kita komunikasikan bersama dulu sama Bapak Kepala Sekolah, sama Dewan Guru, satu lembaga. Dan agar dapat melaksanakan dan melakukan secara bersama-sama Bu. Karena semua itu kan juga membutuhkan kerjasama dari kita semua. Dari yang saya sampaikan tadi, kalau saya pengen seperti ini, pengen berbuat seperti ini, pasti saya rundingkan dulu dengan kepala sekolah dan dewan guru. Lebih tepatnya kita sampaikan saat rapat karena di situ lengkap Bu. Ya betul itu Bu, benar. Saya mendukung sekali apa yang Bu Mira sampaikan. Tapi saya ingin mau tanya-tanyakan sama Bu Mira, di lingkungan sekolah Bu Mira, apakah teman-teman satu sekolahan itu mendukung? Jadi tidak ada apa ya namanya antara guru itu iri-irian seperti itu, apa ada seperti itu? Nah, kalau soal itu insya Allah di lembaga saya kompak ya Bu ya. Karena gini contohnya, saya diberikan tugas untuk PPDB menangani seragam. Saya bagian membelikan seragam merah putih, kemudian pramuka, kemudian ada lagi teman saya yang diberikan tugas kepala sekolah untuk membeli batik dan olahraga. Kemudian untuk yang terkait dengan data siswanya kan sudah tugasnya Dapodik. Nah, dari situ kan termasuk kerjasama yang luar biasa, Bu ya. Kemudian saat kemarin saya bilang ke teman saya di grup, Bapak Ibu ada tambahan murid baru. Wah, itu responnya itu luar biasa. Bu, apakah sudah disiapkan seragamnya? Kalau belum saya siap membelikan gitulah. Itu kan suatu bentuk kerjasama dan kerjasama dan dukungan yang sangat luar biasa ya Bu ya. Iya benar-benar. Berarti di sekolahnya sudah ada saling mendukung ya, saling mensupport. Saling mendukung dan kompak, kerjasamanya itu tetap terjaga Bu dalam kegiatan apapun. Karena di SD sini kan kalau kegiatan luar juga banyak sekali Bu. Seperti kalau mau puasa itu pawai, mau menyambut bulan Ramadan itu pawai, kan melibatkan semua guru juga. Pakai tulisan dan sering gitu pawai-pawai Bu. Kalau kegiatan terkait dengan agama, peringatan 1 Muharram juga keliling Bu desa. Itu juga kerjasamanya luar biasa Bu. Jadi memang sebenarnya di lingkungannya sudah bagus Bu ya. Jadi kerjasama Sudah bagus Bu, antara rekan ya, sejawat sudah bagus. Terus bagaimana dengan kepala sekolah Ibu? Apakah kepala sekolah juga memberikan kesan yang baik atau dukungan kepada apa yang dilakukan oleh dewan-dewan gurunya? Nah, kepala sekolahnya itu alhamdulillah Bu ya, selalu mendukung. Kalau ada kegiatan contohnya peringatan 1 Muharram, peringatan tahun baru Islam itu Bu ya, ada guru yang bilang kalau di rapat itu bicara seperti ini, kalau kita adakan lomba kiroa, lomba hafalan surat pendek, bagaimana Bapak Ibu? Kepala sekolah itu sangat mendukung, bagus sekali Bu, gitu. Kalau Agustusan ada rapat terus Mas memberikan pendapat untuk lomba apa, jenis lomba seperti apa. Ada yang bilang kalau lombanya
apa itu lambang-lambang Pancasila bagaimana Pak gitu, lari ambil sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa lambangnya apa langsung ambil gitu. Kepala sekolah juga setuju. Oh, Bahkan baik. kalau ada apa-apa itu selalu memberikan solusi dan pendapat Bu, mengarahkan juga. Tidak diam saja. Alhamdulillah di sini. Oke, baik. Berarti kepala sekolah sudah mensupport, teman-teman sudah mensupport, itu sudah modal utama ya. Semoga kedepannya nanti sekolahnya Bu Mira bisa mendapatkan murid yang lebih banyak. Saya mendukung semua yang Bu Mira sampaikan tadi sudah luar biasa. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan harapan dari Bu Mira dan rekan-rekan ya Bu Mira ya. Iya Bu. Eh, Saya ucapkan terima kasih sharing-sharingnya. Ini sangat bermanfaat buat saya, juga semoga bermanfaat buat Bu Mira juga. Terima kasih ya Bu. Iya, Bu. Ini sangat luar biasa dan ini sangat bermanfaat bagi saya untuk kedepannya bisa sharing-sharing sama jenengan. Terima kasih atas waktu yang diberikan ya Bu ya. Oke, karena waktunya sudah jamnya mengajar, jadi saya izin dulu Bu ya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kebahagiaan selalu bersama saya dan Bu Mira. Saya tutup Iya. ya Bu ya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi terima wabarakatuh kasih Bu Bu Mira. Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Mira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ratna. Bagaimana Bu kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, luar biasa sehat sekali. Bagaimana kabarnya, Bu Ratna? Alhamdulillah saya juga baik Bu, walaupun cuacanya kurang mendukung akhir-akhir ini. Iya, Bu, sama, Bu. Nah ya, oh ya Bu, boleh saya meminta waktunya Bu Mira? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu. Baik, Bu, silakan, Bu. Apa yang ingin Ibu ceritakan? Begini Bu Mira ya, akhir-akhir ini tuh saya merasa murid di kelas saya tuh kurang antusias dalam pembelajaran yang saya lakukan. Jadi dalam pengerjaan tugas juga hanya 40% anak-anak itu yang mengumpulkan. Jadi lebih banyak yang tidak mengumpulkan dibanding yang mengumpulkan. Jadi seperti kurang antusias dalam pembelajaran yang saya lakukan. Oh, seperti itu. Jadi menurut Bu Ratna, apa yang ingin Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi dari permasalahan saya ini, Bu. Jadi saya mengharapkan ada jawaban dari yang saya inginkan atau yang saya pikirkan tentang antusiasme anak dalam pembelajaran yang saya berikan. Menurut Bu Ratna, hal apa yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Mungkin yang menyebabkan murid-murid itu kurang antusias dalam pembelajaran saya adalah pembelajaran saya yang monoton ya Bu ya. Jadi saya mungkin hanya menggunakan metode ceramah, cerita ini, cerita itu. Jadi tidak ada media yang saya gunakan. Terus selain itu juga saya juga kurang mengaktifkan murid dalam pembelajaran yang saya berikan. Apa mungkin itu Bu Mira? Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira apa yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran ya, Bu, ya? Menurut saya Bu ya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asyik. Jadi yang tidak monoton dan tidak membosankan. Itu kalau menurut saya Bu Mira. Ya, benar sekali, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa yang bisa membuat murid-murid tidak bosan dalam pembelajaran? Kalau menurut saya sih mungkin dengan pembelajaran yang berpusat pada murid, Bu Mira. Jadi di sini murid itu aktif dalam pembelajaran. Seperti halnya kalau misalkan terlihat bosan, saya akan mengajak mereka untuk ice breaking. Jadi biar motivasinya timbul kembali. Terus mungkin juga alangkah lebih baiknya kalau saya menggunakan games dalam pembelajaran sehingga anak-anak itu asyik dengan game, tapi di dalam game itu ada pembelajaran yang saya berikan. Jadi lebih menarik akhirnya untuk anak-anak. Apa seperti itu, Bu?
Nah, seperti itu juga keren sekali. Lalu Bu, untuk mengenai tugas yang diberikan pada murid-murid, apakah penyebabnya sehingga anak-anak antusias untuk tidak mengumpulkan tugasnya? Apa mungkin karena tugas yang saya berikan terlalu banyak ya Bu Mira ya. Jadi saya itu memberikan tugas itu memang sesuai dengan LKS-nya gitu. Jadi apa mungkin saya memberikannya itu terlalu banyak. Jadi dan di situ tuh tugasnya tuh hanya berisi pertanyaan-pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan sumber belajar yang mengasihkan. Kalau boleh tahu Ibu menggunakan sumber belajar apa saja ya di kelas? Saya hanya menggunakan sumber belajar yang ada di perpustakaan, Bu Mira. Jadi saya hanya menggunakan buku-buku yang sudah ada di perpustakaan sekolah saya. Oh, buku-buku ya, Bu. Adakah sumber belajar selain buku teks, buku-buku tersebut? Sebenarnya sih banyak, tapi mungkin sayanya yang kurang update. Jadi eh, mungkin bisa dengan memberikan video dari YouTube, maksudnya video yang sudah di-download dari YouTube. Terus mungkin juga bisa menggunakan artikel-artikel yang ada di internet dengan cara searching di Google, atau mungkin bisa menggunakan yang sekarang lagi tren atau yang biasa dipakai oleh anak-anak zaman now, seperti TikTok, IG. Jadi kalau misalkan menggunakan pembelajaran yang berbasis teknologi, mungkin anak-anak jadi bisa lebih antusias dalam pembelajaran yang saya berikan, Bu Mira. Nah, betul sekali, Bu. Saya setuju dengan pemikiran yang Ibu sampaikan tadi. Saya yakin sekali bila menggunakan berbagai sumber belajar tersebut pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran, lebih semangat karena lebih menarik. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin yang saya lakukan untuk pertama kali adalah merancang pembelajaran. Jadi saya akan merancang pembelajaran itu yang menyenangkan, yang eh, menggunakan media atau sumber belajar yang beragam. Jadi saya bisa cari-cari video di YouTube, kemudian saya berikan langsung kepada anak-anak, atau mungkin saya juga bisa menggunakan PowerPoint. Jadi dalam pembelajaran itu lebih menarik karena ada PowerPoint. Terus atau dapat juga nanti saya carikan artikel-artikel di internet yang mendukung tema dari pembelajaran saya. Terus yang kedua itu mungkin saya mulai untuk tidak memberikan tugas yang terlalu banyak. Jadi saya hanya memberikan tugas yang seperlunya, yang sekiranya hanya dibutuhkan oleh anak-anak. Terus kemudian saya juga akan mencoba untuk memahami atau melihat bakat dan minat murid-murid saya ini apa, di mana itu. Jadi istilahnya itu saya akan memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, sehingga pembelajaran yang saya berikan itu eh, tidak terpaksa. Jadi mereka memang senang dalam pembelajaran saya, dalam mengerjakan tugas yang saya berikan. Eh, Misalkan tugasnya itu saya buat jadi seperti puisi, drama gitu loh Bu. Jadi anak-anak itu lebih 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 termotivasi lagi kalau pada saat pembelajaran saya. Seperti itu Bu. Bagus sekali rencananya yang jenengan buat, Bu. Nah, kira-kira ini rencana yang Ibu Ratna buat tadi kira-kira bisa membantu tidak untuk merubah anak-anak agar motivasinya rendah menjadi lebih antusias gitu? Kalau menurut saya sih Bu ya, seharusnya bisa sangat memotivasi anak-anak karena nantinya kan pembelajaran yang saya berikan itu sudah tidak ceramah, sudah tidak metode ceramah, tapi sudah menggunakan media, terus sudah menggunakan sumber belajar yang beragam, terus jadi pemberian tugas juga sudah tidak menumpuk atau banyak, terus sesuai dengan minat dan bakat. Jadi
Kalau biasanya kalau anak yang sesuai dengan keinginannya atau minat dan bakat itu kan akan lebih semangat, akan ikhlas gitu mengerjakan sesuatu. Jadi saya berharap dengan nanti saya mengutamakan minat dan bakat anak-anak itu jadinya anak-anak lebih bersemangat lagi dalam pembelajaran saya, Bu Mira. Iya Bu, benar sekali. Dari pembicaraan kita ini sebenarnya Bu Ratna sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu Ratna hadapi ya Bu ya. Intinya media pembelajarannya dan kita sesuaikan dengan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa ya Bu ya. Yeah. Iya. Ya Bu, benar. Ya, lalu komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Mungkin komitmen yang akan saya lakukan ya Bu, yaitu saya akan seperti tadi yang sudah saya sampaikan, saya akan membuat perencanaan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi saya akan lebih terbuka dalam mencari sumber belajar dan media yang lebih beragam dari apa yang telah saya sampaikan, baik itu dengan PowerPoint atau yang sekarang lagi berkembang itu dengan Canva, terus dengan video pembelajaran juga. Jadi saya juga akan memanfaatkan YouTube nantinya. Terus saya akan lebih mencari games-games yang menyenangkan atau alat edukasi apapun yang lebih menyenangkan untuk anak-anak. Terus saya juga akan mencoba untuk memberikan tugas itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi hanya beberapa soal, tidak seperti dulu lagi. Terus juga saya akan memberikan selingan. Jadi di setiap pembelajaran saya, kalau misalkan anak-anak terlihat sudah mulai bosan, mulai jenuh, saya harus memberikan selingan dengan adanya ice breaking. Terus kemudian saya akan menghilangkan pembelajaran yang monoton tadi, Bu, sehingga anak-anak itu bisa berpartisipasi aktif sekali dalam pembelajaran saya, mengutamakan kebutuhan mereka, dan mereka sebenarnya yang lebih utama dibandingkan saya, sehingga di sini saya sebagai pendidik bisa mewujudkan merdeka belajar bagi murid-murid saya, Bu Mira. Bagus sekali Bu, saya sangat mendukung semua yang Ibu sampaikan tadi, mulai dari membuat Canva, video, pembelajaran untuk anak didik kita. Intinya itu semua media tadi itu sesuai dengan perkembangan zaman anak saat ini ya Bu ya, kita sesuaikan dengan dunia nyata, menggunakan media pembelajaran yang menarik sesuai dengan kebutuhan siswa. Sudah sangat luar biasa. Ya, Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan ya Bu ya. Amin, amin. Ya, jadi saya di sini mencoba untuk menerapkan apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantoro, Bu Mira. Jadi pembelajaran itu berpusat pada murid dan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Iya, seperti itu, Bu Mira. Terima kasih Bu Mira ya, sharing-sharingnya ini sangat bermanfaat untuk saya. Semoga juga bermanfaat untuk Bu Mira sendiri. Iya Bu. Mungkin waktunya sudah malam. Semoga kebahagiaan selalu bersama baik saya dan Bu Mira dan kita semua. Terima kasih Bu Mira nggih atas waktunya nggih. Sama-sama. Oke. Selamat malam Bu Mira. Iya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.